Hai sahabat Homers, kembali lagi di channel Home Narasi. Untuk kisah kali ini, kita punya cerita berjudul Saranjana. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe channel ini, serta aktifkan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Langsung saja, kita masuk ke ceritanya. Astuti sedang mengamati foto keluarga saat lebaran 2 tahun lalu. Di dalam foto itu ada Danang, suaminya, Fadli, dan kedua orang tuanya. Astuti merindukan momen-momen saat lebaran, apalagi saat ini sudah memasuki bulan puasa. Sejak dia merantau ikut suaminya ke Kalimantan, dia belum pernah pulang sama sekali. Suaminya yang kerja di proyek tentu tidak bisa izin sembarangan. Namun sekarang, karena kontrak kerja suaminya sudah habis dan mereka hanya berdagang di pasar, Astuti berkeinginan untuk pulang ke kampung. "Abang, bagaimana kalau lebaran tahun ini kita pulang?" Astuti mencoba meminta pendapat pada suaminya yang tengah sibuk menata dagangan. "Pasar belakangan ini sepi, Ti. Kita mau pulang pakai uang apa?" Suaminya memasang wajah prihatin. Astuti diam dan tidak menyahut lagi. Sebenarnya dia ingin pulang sekali dan berkumpul dengan keluarganya saat lebaran. Tetapi karena keadaan keuangannya yang tidak memungkinkan, membuat Astuti mencoba menekan keinginannya itu. Dia letakkan foto itu dan membantu suaminya menata dagangan. Di rumah yang sederhana ini, Astuti tinggal bersama suami dan anaknya yang masih berusia 3 tahun. Setiap harinya dia berjualan di pasar, sedangkan Danang mengasuh Fadli di rumah. Di pasar, Astuti seperti sudah memiliki keluarga sendiri. Di sana, dia sangat akrab dengan pedagang lainnya, bahkan saling menganggap saudara satu dengan yang lainnya. Meskipun ada juga yang diam-diam tidak menyukainya. Astuti tengah duduk di ruko jualannya. Dia mencoba menawarkan dagangannya pada pengunjung pasar yang berliweran lewat di depan rukonya. Namun, satu pun tidak ada yang melirik dagangannya. Sudah hampir 1 tahun Astuti menjual oleh-oleh khas daerahnya. Penghasilannya naik turun. Kadang laku banyak dan kadang sudah mencukupi untuk menjalani kehidupan sehari-hari. "Wah Lasmi, aku menitip warung dulu ya, mau sholat duha." Merasa tidak ada pembeli, Astuti menyempatkan sholat duha apabila sudah jam 10 pagi. Biasanya dia menitipkan ruko pada tetangga yang kebetulan sudah dia anggap saudara sendiri. Lasmi pun mengangguk sambil mengembangkan senyumannya. Astuti pergi ke musolah yang ada di lantai 2. 10 menit berjalan begitu cepat. Selesai sholat, Astuti kembali ke rukonya. Tidak lupa dia berterima kasih pada Lasmi dan menanyakan apakah ada pembeli tadi. Lasmi menggelengkan kepala sambil membubuhi sedikit penjelasan. "Dari tadi sepi sekali, hanya ada 1 atau 2 yang lewat, tapi tidak beli." Lasmi memasang wajah sedih. Astuti mengangguk. Karena bosan menunggu pembeli, Astuti iseng menghitung dagangannya lagi. Astuti mengerjitkan dahinya yang sudah berkerut. Dia heran. Kenapa dagangannya berkurang padahal tidak ada pembeli sejak tadi? Merasa ragu salah menghitung, Astuti kembali menghitung dagangannya satu persatu dan lebih teliti lagi. Bahkan dia pisahkan berbeda-beda setiap jenisnya. Namun tetap saja, dagangannya berkurang 10 biji. Kalau dihitung-hitung lumayan, sekitar 100.000. "Wah, tadi beneran tidak ada yang datang ke sini?" Astuti yang masih tidak menyangka mencoba menanyakan lagi pada Lasmi. "Tidak ada, Ti. Apa kamu tidak percaya? Biasanya kalau ada pembeli, pasti aku kasih uangnya." Lasmi memasang wajah sensi. Astuti meminta maaf karena tidak bermaksud menuduh atau mencurigai Lasmi. Lasmi mengangguk dan memakluminya. Meskipun sekilas tampak berubah raut wajahnya, Astuti heran karena dagangannya hilang. Padahal tidak ada pembeli atau yang datang ke rukonya. Astuti pun mengirim pesan pada suaminya. Mungkin suaminya lupa menghitung lagi sehingga dagangannya kurang. Suaminya pun menyangkal jika salah menghitung. karena dia sudah menghitung 2 kali.
malam hari dan saat mau berangkat ke pasar. Lalu, siapa ya yang mengambilnya? Astuti menelan ludah dan merasa takut. Lamunan Astuti pudar saat suara pembeli mengejutkannya. Pembeli itu memesan beberapa jenis oleh-oleh untuk dibawa pulang. Astuti tampak riang dan semangat, karena akhirnya ada juga yang membeli dagangannya. Hingga sore hari saat dia hendak tutup, masih ada pembeli yang datang. Hari ini hampir sebagian dagangannya laku. Astuti tidak lupa mengucap bersyukur berkali-kali. Malamnya, Astuti yang masih penasaran dengan hilangnya dagangan miliknya, menceritakan pada suaminya saat mereka hendak tidur. Pikirannya mengarah ke hal-hal gaib sedangkan suaminya mencoba berpikir logis. Hari begini, masih percaya begituan? Danang menggeleng. Tapi aneh sekali, dagangannya bisa berkurang. Astuti meletakkan telunjuknya di kening. Danang menduga jika dagangannya hilang karena ulah Lasmi. Siapa tahu tadi ada pembeli, lalu karena dagangannya sepi, uangnya Lasmi kantongi sendiri. Dugaan itu langsung mendapat bantahan dari Astuti. Jangan begitu, Uwa Lasmi dan aku sudah seperti saudara sendiri, Abang. Astuti memonyongkan bibirnya. Bisnis tidak mengenal saudara, Ti. Suaminya menguap lalu mengajaknya tidur. Astuti menurut. Dia tidur dengan rasa penasaran yang masih mengumpal di benaknya. Astuti terkejut karena ternyata hari ini Lasmi tidak jualan. Di tengah-tengah sibuk menata dagangannya, Banun yang rukonya persis berhadapan dengan rukonya menghampirinya. Astuti mulanya belum menyadari. Saat menengok ke depan, dia terkejut jika Bahun sudah berada di depannya. Ada apa Nini? Maaf, tadi lagi nata dagangan. Astuti meringis. Tidak apa-apa, Ti. Aku cuma mau memberitahu saja jika kemarin sebenarnya ada pembeli yang datang saat kamu sholat duha. Mendengar itu, seketika bibir Astuti menganga beberapa senti. Banun melihat Lasmi yang melayaninya tetapi uangnya dia masukkan ke kantongnya sendiri. Astuti seketika memegangi dadanya. Dia tidak menyangka apa yang dilakukan oleh Lasmi. Aku benar-benar tidak menyangka nih. Aku sudah menganggapnya seperti saudara sendiri. Dan dia tidak melakukan hal itu. Tetapi ternyata Astuti mengelus-ngelus dadanya. Sudah, bukan hanya kamu. Teman-teman yang lain juga sudah pernah kena batunya. Astuti tercengang mendengar itu. Ternyata bukan hanya satu kali Lasmi melakukannya. Sebelum pergi, Banun berpesan harus berhati-hati kalau ingin menitipkannya pada Lasmi. Astuti mengangguk dan berterima kasih. Malamnya, Danang berlagak sombong setelah mendengar cerita dari istrinya. Apa yang Danang duga, ternyata benar adanya. Tidak ada saudara dalam bisnis. Begitulah kiranya yang Danang sombongkan. Meskipun ada juga yang baik hatinya, setiap orang berbeda-beda aku rasa. Danang menambahkan penjelasannya. Astuti mengangguk. Dia meminta pendapat pada suaminya agar menitipkan rukunya saat sholat duha ke Banun tanpa menyinggung perasaannya. Danang diam sebentar, mencoba mencari cara. Begini saja, kamu kirimkan pesan ke Nini Banun. Nah, saat mau sholat, kamu langsung pergi saja. Danang menjelaskan dan Astuti merasa tampak bahagia karena mendapat ide gila itu. Lasmi tidak tersinggung dan malah memberitahu jika Banunlah yang tadi menjuali pembelinya. Astuti tersenyum. Di dalam hatinya dia bersorak riang karena tidak menyinggung perasaan tetangga ruko pasarnya itu. Dagangannya laku 20 dan uangnya sudah ada di kotak biasanya. Dia menatap Banun. Banun tersenyum sambil mengangguk. Astuti menata dagangannya yang sedikit berantakan. Ketika mau menutup, ada laki-laki berkulit putih, berwajah tampan datang bersama perempuan cantik berkulit putih. Astuti segera mempersilahkan mereka. Mereka tidak banyak bicara hingga menunjuk beberapa dagangan yang hendak dibelinya. Astuti terkejut karena dagangan yang ditunjuk tidak sedikit. Bahkan jika dihitung-hitung bisa 2 dus. Sudah, aku total ya. Astuti tampak berkeringat. Dadanya naik turun dan jantungnya berdebar tidak karuan. Baru kali ini mendapat pembelian dalam jumlah banyak di bulan puasa.
Padahal belanjaan banyak seperti ini terjadi jika berada di momen-momen tertentu, seperti lebaran misalnya. Totalnya 2,5 juta. Astuti menyerahkan nota. Seketika perempuan itu mengeluarkan uang yang ada di dompet dan memberikannya pada Astuti. Pas ya, aku bungkus dulu. Dagangannya mau diantar kemana? Mobil kuning ada di parkiran, tepatnya paling pojok. Laki-laki itu menjelaskan dengan sangat singkat. Astuti mengangguk lalu meminta kedua orang tadi untuk menunggu di mobilnya. Astuti membungkus pesanan dengan riang gembira. Banun yang melihatnya mencandainya. Astuti tersenyum. Dua orang tadi yang memesan dagangannya, laki-laki sama perempuan barusan. Banun yang hanya diam, menatap kosong 2 kardus yang ada di depan Astuti. 2 orang, laki-laki perempuan. Danu tidak berkomentar lagi. Astuti segera membawa 2 kardus dagangannya ke tempat yang sudah diberitahukan tadi. Setelah di parkiran, dia hanya melongo karena tidak ada mobil kuning. Bahkan parkiran pasar sudah tampak lenggang. Hanya 2 mobil, itu pun mobil pengangkut buah dan ayam. Astuti mencoba mencarinya lagi, tetapi tidak ketemu. Dia tanya ke tukang parkir kenalannya. Tukang parkir pasar hanya mengenyitkan dahinya. Setahu dia, sejak tadi pagi belum ada mobil kuning yang parkir di sini. Ah, yang bener bang. Astuti masih tidak percaya. Bener Astuti, aku menjaga parkiran sejak tadi subuh. Tukang parkir melihat 2 kardus yang dibopong Astuti. Astuti tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dia amati lagi tempat parkiran yang ada di depannya. Tetapi mobil kuning yang dimaksud juga tidak ada. Astuti mencoba mencari tempat parkiran lainnya. 3 tempat parkiran pasar ini dia datangi. Tetapi dia tidak menemukan mobil kuning. Jantungnya berdesir. Tubuhnya tiba-tiba merinding. Astuti pun buru-buru kembali ke ruko. Di sana hanya ada dia yang belum tutup. Karena takut, Astuti hanya menutup rukonya tanpa merapikan dagangannya. Setibanya di rumah, tubuhnya menggigil. Danang menghampirinya dan khawatir dengan keadaan istrinya. Dia menanyakan kondisi dan apa yang sudah terjadi. Istrinya masih belum menceritakan dan malah memeluk suaminya. Tubuh Astuti tampak keringat dingin. Malamnya setelah tubuhnya kembali normal karena minum obat, Astuti menceritakan apa yang terjadi tadi sore pada suaminya. Danang terkejut sekaligus terheran-heran. Apa kamu yakin mobilnya tidak ada? Sudah kamu cek lagi? Danang semakin antusias dengan cerita yang keluar dari bibir istrinya. Yakin abang, aku juga sudah menanyakan perihal mobil itu pada setiap tukang parkir yang menjaganya. Jawaban mereka hampir sama, kalau tidak ada mobil kuning yang parkir. Danang masih penasaran. Dia meminta Astuti mengecek uang dari pembeli misterius tadi. Ternyata uangnya masih utuh dan tidak hilang. Astuti menjadi semakin takut. Jangan-jangan uang itu adalah tumbal persugihan. Kalau persugihan, seharusnya dia memberi uang secara asal, bukan memilih dagangan seperti yang kamu ceritakan. Astuti mengangguk. Danang menyarankan kalau sebaiknya besok Astuti mencari lagi orang yang memesan dagangannya. Karena jika belum ketemu, uang itu belum menjadi haknya. Astuti mengerti dan mereka pun tidur. Ketika sampai di pasar, dia melihat ada mobil kuning parkir di pojokan. Seketika Astuti lari dan mengambil 2 kardus yang berisi dagangannya kemarin. Namun saat dia datangi, ternyata pemiliknya berbeda. Astuti merasa tidak enak dan meminta maaf berkali-kali. Dia malu sekali karena salah orang. Dia pun kembali dengan agak ngos-ngosan. Tetangga-tetangga pasar tanya dengan apa yang terjadi. Astuti menceritakan kejadian kemarin. 2 orang? Kemarin tidak ada orang yang datang pas kamu mau pulang. Aku hanya lihat kamu mengambil dagangan-dagangan lalu memasukkannya ke kardus. Lasmi terheran-heran. Hah? Apa kamu tidak melihatnya? Astuti menelan ludah. Padahal jelas-jelas dia melayani 2 orang, laki-laki dan perempuan. Seharian dia masih memikirkan tentang laki-laki dan perempuan yang belum kunjung dia temukan. Hingga sore tiba, saat hendak menutup rukonya,
Astuti sekilas melihat laki-laki yang kemarin membeli dagangannya. Dengan tergesa-gesa, Astuti lari mengikutinya. Namun saat berada di belokan, laki-laki tadi menghilang. Astuti ngos-ngosan dan kembali ke rukonya dengan tangan hampa. Dia pulang dan menceritakan kejadian yang dia alami seharian pada suaminya. Aneh sekali, apa kamu tidak pernah coba tanya ke tetangga pasar? Danang juga ikut penasaran. Sudah, katanya mereka malah tidak melihat laki-laki dan perempuan yang membeli daganganku. Aneh kan? Astuti memegangi kepalanya. Danang hanya mengangguk lemas. Esoknya di pasar terjadi keributan. Dua laki-laki berbadan besar mendatangi Lasmi dan membentaknya. Lasmi juga tidak mau kalah. Mereka adu mulut sampai membuat orang-orang memperhatikannya. Aku sudah bilang, aku akan membayarnya di rumah. Jadi jangan menagihnya di pasar. Wajah Lasmi tampak memerah. Mana? Sudah 5 bulan lebih kamu malah menghindar. Urat-urat wajah laki-laki terlihat tegang di setiap jengkalnya. Astuti yang merasa tidak enak mencoba menengahinya. Dia menanyakan hutang yang harus dibayarkan. Laki-laki berbadan besar itu menyebutkan hutangnya. Jadi selama ini, Lasmi hutang ke rentenir 2 juta dan belum diangsur sama sekali. Ini, ambil ini dan pergi. Kalian mengganggu pembeli yang mau membeli dagangan kami. Astuti mengambil uang yang berasal dari laki-laki dan perempuan pembeli misteriusnya. Dua laki-laki itu mengangguk sambil menerbitkan senyum di wajahnya lalu pergi. Lasmi memarahi Astuti, tapi Banun dan yang lainnya membela. Lasmi mengendor dan meminta maaf pada Astuti. Besok kalau aku sudah ada, aku ganti hati. Maaf. Lasmi merasa tidak enak. Tidak apa-apa, Uwa. Yang terpenting Uwa sehat. Astuti sudah senang. Mereka pun kembali berjualan seperti sedia kala. Tidak ada keributan lagi. Hari itu pembeli yang datang lumayan banyak, sehingga penghasilan Astuti terbilang memuaskan. 2 orang misterius itu sudah dia gunakan untuk membantu Lasmi membayar hutang. Dia berharap suaminya juga bisa mau menerima dan mengerti. Malamnya, seperti biasa, dia menceritakan pada suaminya. Suaminya satu pikiran dengannya dan membuat Astuti merasa lega. Mereka masih belum menemukan jawaban soal 2 orang misterius yang belum kunjung datang mengambil pesanannya. Ketika tengah duduk di teras sore hari, ibunya menelpon. Astuti kegirangan dan langsung mengangkat teleponnya. Di telepon itu dia berbincang dan saling menanyakan kabar. Astuti dan Danang bahkan sesekali terdengar tertawa karena saling bercanda. Namun semua menjadi hening ketika ibunya menanyakan kepulangan mereka berdua saat lebaran nanti. Astuti dan Danang saling berpandangan sebentar, lalu menghela nafas panjang. Ibunya mengecek apakah teleponnya mati atau masih hidup. Halo Mah, masih mendengar? Kami belum tahu apakah bisa pulang atau tidak tahun ini. Astuti menjawab dengan suara lirih. Ada getar di hatinya saat mengatakan hal itu. Pulanglah, sudah 2 tahun kalian tidak pulang. Abah sama Mama kangen. Saudara lain juga menanyakan kabar kalian. Mendengar itu, Astuti mengelap keringat yang perlahan mulai bermunculan di keningnya. Astuti mencoba mengalihkan pembicaraan. Ibunya juga sudah lupa. Namun di penghujung telepon ibunya berpesan agar cepat pulang. Siapa tahu lebaran tahun depan mereka tidak bisa melihat orang tuanya lagi. Keadaan ini membuat Astuti tidak bisa menahan kesedihannya. Matanya pun mulai memproduksi butiran-butiran air mata. Pipinya mulai basah. Danang yang merasa prihatin memeluk istrinya. Semoga tahun ini kita bisa pulang. Saat berada di pasar, Astuti mencoba membantu Hajar yang kakinya terkilir karena terpeleset di kamar mandi. Hajar merupakan perempuan berambut pendek sebahu, berkulit putih dan berparas cantik. Astuti mengoleskan obat nyeri pada bagian kaki yang terkilir. Hajar berterima kasih. Dia bahkan menawarinya untuk main ke rumah. Tetapi Astuti menolak karena masih jualan. Hajar memakluminya. Dia pun pamit pergi. Malamnya ada undangan mengaji di kampung sebelah. Astuti berangkat dengan ibu-ibu di kampung, sekitar 5 orang. Setibanya di masjid, dia melihat Hajar. Dia mencoba melambaikan tangan padanya. Hai. Hajar merespon lalu membalas lambaian tangan Astuti.
Tetangga yang di sebelahnya terheran-heran karena melihat Astuti yang sedang melambaikan tangannya. Mereka tidak melihat siapa-siapa. Kamu melambaikan tangan pada siapa? Tadi temanku di pasar. Ternyata dia juga ikut pengajian. Astuti tersenyum tanpa dosa lalu masuk ke masjid. Pulangnya, dia menghampiri Hajar yang tengah memakai sandal. Hajar memintanya mampir. Astuti yang kebetulan sedang tidak ada acara menyetujuinya. Namun di tengah perjalanan, Hajar berjalan dengan sangat cepat, sehingga Astuti tidak bisa mengimbanginya. Bahkan dia meneriaki nama Hajar, tetapi Hajar menghilang. Astuti celingak-celinguk sendiri. Saat dia melihat jam, dia terkejut. Ternyata sudah jam 12 malam. Seketika Astuti kembali ke arah masjid lalu pulang. Aneh, kenapa jamnya berjalan begitu cepat? Sepertinya tadi baru jam 9. Batin Astuti yang masih belum bisa menerima kejadian aneh yang dia alami. Danang sudah menunggu di teras. Sesekali dia celingak-celinguk mencari istrinya yang belum kunjung pulang. Melihat suaminya seperti mencari seseorang, Astuti mempercepat jalannya. Danang senang ketika melihat istrinya datang. Dari mana saja, Ti? Kenapa baru pulang? Yang lain sudah pulang sejak tadi. Danang menginterogasi. Aneh abang, aku mengalami kejadian aneh. Tadi niat hati, aku ingin mampir ke rumah Hajar, perempuan yang aku tolong saat kakinya terkilir di pasar. Tapi tiba-tiba di tengah jalan, dia menghilang. Lantas saat aku melihat jam, ternyata sudah jam 12 malam. Padahal aku rasa hanya pergi setengah jam. Danang merasa kasihan. Belakangan ini istrinya kerap mengalami kejadian aneh. Dia pun menyuruh istrinya masuk dan tidur. Mungkin istrinya kelelahan sehingga sering mengalami kejadian ganjal. Saat Banun main ke rukonya, Astuti menceritakan kejadian janggal yang dia alami semalam. Banun menyimak dan matanya sesekali terbelalak karena ceritanya menyeramkan. Lasmi yang merasa pernah mengalami tiba-tiba menyaut. Aku juga pernah merasakan kejadian seperti itu. Katanya itu orang-orang Banjar yang kotanya ada, tapi hanya orang-orang tertentu saja yang bisa melihatnya. Lasmi menjelaskan. Memangnya di mana kotanya? Lasmi menggeleng. Dia tidak tahu persis lokasinya. Kota itu masih menjadi misteri hingga saat ini. Astuti belum terlalu percaya. Tetapi waktu pertama kali menginjakkan kaki di Kalimantan, cerita itu beberapa kali dia dengar. Bahkan ada yang pernah ke sana dan tidak kembali. Mengingat itu membuat tubuh Astuti seketika merinding. Dia takut jika tersesat dan tidak bisa kembali seperti orang-orang yang sudah. Karena panik, Astuti mencoba menanyakan ciri-ciri orangnya. Aku tidak tahu persis. Yang jelas orang-orang di sana cantik-cantik dan tampan-tampan. Bahkan beberapa ada yang memakai baju seperti orang Banjar. Lasmi juga mengingatkan jika mereka sering berinteraksi dengan manusia pada umumnya. Katanya, kehidupan mereka sebenarnya persis seperti manusia. Mereka bekerja, makan, minum, hingga berbelanja. Tetanggaku juga ada. Malah dia pernah ke sana tanpa sadar. Katanya, melihat kota itu seperti melihat kota di masa depan. Semuanya serba canggih dan bangunannya mewah-mewah. Mirnah dari kejauhan menyahut. Oh, mungkin itu yang membuat orang-orang yang pergi ke sana tidak mau pulang. Banun mencoba mencairkan suasana dengan candaan. Semua tertawa mencoba membenarkan. Astuti menjadi teringat 2 kardus dagangan yang dipesan oleh 2 orang misterius. Di dalam hatinya dia bertanya, apa mungkin orang itu berasal dari kota yang Lasmi maksud? Astuti merinding membayangkannya, karena ciri-ciri pembeli tadi mirip sekali dengan yang Lasmi ceritakan. 2 orang itu memiliki paras menawan. Astuti yang mulai ketakutan, mencoba berpikir positif dan mengalihkan perhatiannya. Mendekati Lebaran, Astuti mencoba menghitung penghasilan yang dia dapat selama bulan puasa. Danang membantunya karena uangnya lumayan banyak. Setelah dihitung-hitung, uangnya masih tidak cukup untuk pulang. Aku rasa segini hanya cukup untuk transport saja, Ti. Masa kita pulang tidak bawa apa-apa dan tidak memberi uang pada abah dan mama? Danang menggaruk kepalanya. Benar juga ya, Abang.
Terus bagaimana ini? Baru saja mereka berpikir sejenak, tiba-tiba dering telepon Astuti berbunyi. Astuti mengambil ponselnya dan mengangkat teleponnya. Telepon itu dari ibunya. Tanpa basa-basi, ibunya langsung memberitahu jika abahnya sakit. Abah sakit apa, Ma? Kemarin waktu teleponan kelihatannya baik-baik saja. Seketika Astuti merasa lemas. Sudah 2 hari ini tubuhnya demam dan kadang batu-batu. Astuti meminta ibunya untuk mengajak abah periksa. Sebelum diminta, ibunya sudah lebih dulu melakukannya. Bahkan sudah 2 dokter, tetapi belum juga sembuh. Tubuh Astuti mendadak kaku saat mendengar jika abahnya bukan sakit biasa, tetapi sakit rindu. Rindu anaknya yang sudah 2 tahun tidak pulang. Perkataan ibunya membuat Astuti merasa serat-serat hidupnya tersedot habis-habisan. Karena tidak kuat, dia memberikan telepon itu pada Danang. Danang yang panik menjawab sekadarnya. Dia katakan jika akan berusaha mencari uang agar bisa pulang. Ibunya menutup teleponnya. Astuti sudah menangis saat Danang menatapnya. Dia tahu perasaan istrinya. Semoga saja mendekati Lebaran ini penghasilan kita lebih banyak, sehingga kita bisa pulang tahun ini. Amin. Astuti mengangguk. Pikirannya berkecamuk, hati dan perasaannya bergejolak. Di pasar, Astuti mendengar banyak orang berbicara. Bahkan dia juga mendengar jejak orang jalan. Tetapi dia tidak melihat di depan rukonya ada orang. Jalanan tampak sepi dan lenggang. Astuti celingak-celinguk. Suaranya sangat ramai, tapi kok sepi? Astuti menggeleng keheranan. Tak berselang lama, tiba-tiba muncul 10 orang di depan rukonya. Astuti tentu saja terkejut karena orang itu tiba-tiba nongol saja di depannya. Dia sempat kebingungan, namun mencoba bersikap normal dan melayani mereka. 10 orang itu membeli dagangannya tidak main-main. Setiap orangnya membeli hampir 3 kardus besar. Astuti tentu terkejut. Setelah membungkus pesanan orang-orang itu, mereka membayarnya. Siapa mereka? Kenapa membeli sampai 3 kardus besar? Astuti menelan ludah berkali-kali. Dagangannya yang tinggal setengah saja, kali ini ada yang membeli seperti itu lagi. Mungkin dia bisa pulang cepat. Astuti sempat meloncat ketika tiba-tiba muncul 5 orang di depannya. Padahal dia melihat dengan detail jika jalanan sepi. Awalnya dia hanya bengong mengamati ke-5 orang tersebut. Sama dengan sebelumnya, mereka juga membeli dagangan hingga 3 kardus. Dagangan Astuti tinggal sedikit. Dia tidak menyangka hari ini akan sebanyak ini dagangannya laku. Sepertinya tahun kemarin tidak seperti ini ya Uwa. Astuti mengajak Lasmi mengobrol. Iya, aneh sekali. Jalanan tampak sepi, tapi suaranya sangat bising. Lalu tiba-tiba ada orang yang muncul. Aneh sekali. Mau bilang mereka jin, tapi uangnya asli. Lasmi menggeleng keheranan. Astuti juga merasa begitu. Baru asyik mengobrol, ada 2 orang nongol di depan rukonya. Dagangannya habis diborong oleh 2 orang itu. Astuti jualan hanya setengah hari saja. Biasanya dia jualan sampai jam 4 sore. Hari ini jam 12 dia sudah bisa pulang. Besoknya Astuti menambah dagangannya. Karena dia yakin kejadian aneh itu akan terulang lagi. Benar saja. Baru saja dia selesai menata dagangannya, 10 orang sudah mengantri di depan rukonya. Satu persatu mereka membeli dagangannya dalam jumlah yang banyak. Hal ini berlanjut sampai siang hari. Siangnya, Lasmi kehabisan dagangannya. Dia meminjam dagangan Astuti. Astuti mengizinkannya mengambil. Kalau di total, Lasmi mengambil dagangannya senilai 5 juta rupiah. Astuti merasa senang. Dagangannya bukan hanya laku dari rukonya sendiri, tetapi juga tetangganya. Namun setelah tutup, Lasmi tidak membicarakan uang dagangannya. Dia membisu. Kenapa dia tidak membayar dulu? Astuti sempat ragu. Tetapi dia mencoba berpikiran positif. Siapa tahu Lasmi lupa. Besoknya dia juga tidak membahas uang dari dagangannya. Bahkan dia mau menambah lagi. Tetapi Astuti menanyakan uang kemarin. Lasmi bukannya memberikan, malah marah-marah. Astuti terkejut mendengarnya. Iya aku bayar, tapi tidak sekarang, besok. Begitu saja pakai dihitung. Lasmi menaikkan nada suaranya. Maaf, bukan maksud hitungan uang.
tapi uangnya buat modal lagi. Astuti merasa jengkel, tetapi dia tahan sebisa mungkin. Takut akan memperkeruh suasana. Modal pakai uang lain kan bisa. Lasmi menggerutu. Banon yang ikutan kesal mendengar perkataan Lasmi mencoba membela Astuti. Dia mencoba mengingatkan Lasmi kalau hutang wajib dibayar. Apalagi ini soal dagangan, karena uangnya pasti digunakan untuk modal lagi. Lasmi hanya menggerutu. Dia tahu kalau semakin marah malah membuat tetangga-tetangga pasarnya menjadi kesal dan tidak mau berinteraksi dengannya lagi. Lasmi berjanji akan melunasi hutangnya besok. Jangan lupa hutang yang 2 juta juga. Banon mengingatkan. Yang mana lagi itu? Lasmi lupa. Banon mengingatkan peristiwa kegaduhan yang terjadi beberapa hari lalu. Lasmi menepuk jidat. Mengingat itu dia menjadi malu. Lasmi belum punya jika harus melunasi semua. 2 juta dia akan kembalikan 1 hari menjelang lebaran. Astuti kembali melayani pembelinya. Kali ini bukan hanya 10, 20 lebih kalau dihitung-hitung. Mereka membeli banyak sekali dagangan. Astuti sempat menanyakan untuk apa, tetapi pembelinya enggan menjawab dan hanya diam saja. Malamnya, Bu Matah datang ke rumahnya. Bu Matah adalah orang yang membawanya ke pasar. Kalau dibilang, dia merupakan sesepuh pasar. Sejak pasar berdiri, dia sudah menempatinya. Jadi orang-orang pada segan dengannya. Astuti menyambutnya dengan riang bahagia. Dia mempersilakan duduk dan mempersiapkan hidangan untuk tamu spesialnya itu. Saat menikmati hidangan, Astuti menanyakan perihal keanehan yang dia alami belakangan ini. Jalanan pasar tampak sepi, tapi terdengar sangat berisik. Terus tiba-tiba ada yang muncul di depan ruko. Astuti mengangkat bahunya, mengekspresikan ketakutannya. Itu sudah biasa. Orang-orang Banjar yang tinggal di kota nan jauh sering kali belanja ketika mendekati lebaran. Meskipun tidak 1 tahun sekali, tetapi mereka kerap datang. Dulu kami takut, namun mendengar cerita dari sesepuh kami menjadi terbiasa. Astuti menjadi penasaran. Dia menanyakan tentang orang tersebut. Apakah dia jin atau manusia biasa? Bu Matah tertawa kecil. Dia menjelaskan kalau orang-orang itu manusia biasa, hanya memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki manusia pada umumnya. Hanya orang-orang tertentu saja yang diizinkan boleh melihat mereka. Imbuh Bu Matah. Jadi mereka sama seperti kita, bekerja, belanja, dan sebagainya. Bu Matah mengangguk. Astuti sebenarnya masih sedikit tidak percaya. Karena selama ini yang dia tahu tidak ada dunia lain selain dunia yang ditempatinya saat ini. Bahkan dia juga baru mendengar ada orang istimewa semacam itu. Saat hendak sampai di rukonya, Astuti melihat orang-orang mengerumuni rukonya. Dia segera berlari menghampiri rukonya. Orang-orang menghindar. Tubuh Astuti mendadak menegang dan matanya terbuka lebar saat melihat rukonya dibobol orang. Hampir semua dagangannya hilang. Astuti terduduk lemas. Tangisannya mulai pecah. Banon dan yang lainnya mencoba menenangkannya. Tetangga-tetangga itu memeluk Astuti agar bisa tabah dan kuat. Kenapa harus rukoku? Astuti menjerit. Astuti dituntun untuk duduk. Banon mengambil segelas teh. Astuti menggeleng. Dia enggan minum karena perasaannya sedang tidak karuan. Orang-orang merasa kasihan melihat Astuti. Dia menangis teringat wajah ibu dan abahnya. Bayangannya dagangannya laris hingga lebaran sehingga dia bisa pulang. Mengingat itu membuat tangis Astuti kembali pecah. Tak berselang lama, suaminya datang, lalu memeluknya. Suaminya mencoba terus menenangkannya. Yakinlah, semua pasti akan ada gantinya. Danang mengusap pundak istrinya. Astuti sesegukan dan sesekali terbatuk-batuk. Semua kerumunan bubar dengan sendirinya. Astuti kini berjualan seadanya. Danang membantunya karena takut istrinya pingsan. Orang-orang mulai berpikiran jika pelakunya adalah Lasmi. Karena di antara deretan ruko, hanya Lasmi yang tidak jualan hari ini. Astuti tidak membenarkan pikiran buruk tetangga-tetangganya. Siapa tahu Lasmi benar-benar ada halangan sehingga tidak bisa jualan. Dagangannya habis dalam waktu 1 jam. Astuti bersiap-siap menutup rukonya. Halo Ti, selesai menutup rukonya,
Hajar menghampirinya. Hajar, halo, ada apa? Astuti mencoba menutupi kesedihannya. Astuti yang teringat kejadian waktu itu mencoba menyalahkan Hajar. Hajar meminta maaf. Karena waktu itu dia juga mencarinya. Hajar ingin memesan oleh-oleh dalam jumlah yang banyak. Astuti seketika terkejut. Kamu benar-benar ingin memesan 1 mobil pick up? Astuti mencoba meyakinkan lagi. Benar, aku mau jualan di kampung halamanku. Hajar tersenyum. Mendengar itu, Astuti tampak girang. Pesanan itu bisa menutup dagangannya yang hilang. Bahkan masih banyak sisa yang nantinya bisa dia gunakan untuk pulang. Astuti membuat perjanjian. Hajar memintanya mengirim di belakang pasar. Biasanya mobil pick up parkir di sana. Astuti mengangguk. Dia mencatat semua pesanan yang Hajar sebutkan. Selesai dan Hajar pamit. Paginya dengan bantuan suaminya, Astuti mengangkut pesanannya ke pick up yang sudah mereka janjikan kemarin. Hajar menunggu di sana. Hampir setengah jam berjalan begitu cepat, hingga akhirnya semua sudah selesai. Hajar menyerahkan uang pada Danang karena Astuti lebih dulu pergi ke rukonya. Rukonya tidak ada yang menunggu. Danang menyerahkan uang pada Astuti. Ketika dia menghitungnya, dia terkejut. Uangnya kelebihan. Di mana dia sekarang? Astuti panik. Sepertinya dia sudah pergi. Danang ikut panik. Astuti hanya menepuk jidatnya. Dia pun menyimpan kelebihan itu sebelum dia pakai. Tidak terasa tinggal 2 hari saja Lebaran tiba. Astuti menghitung-hitung lagi uangnya yang selama ini dia kumpulkan. Ternyata masih kurang 7 juta. Ketika menyebut 7 juta, tentu saja dia teringat dengan Lasmi. Meskipun malas menagih hutang pada Lasmi, namun bagaimanapun juga dia harus menagihnya. Hanya uang itu satu-satunya yang bisa membawanya pulang ke kampung halaman. Paginya, Astuti mencoba menagih hutangnya pada Lasmi. Wah, sebentar lagi aku mau pulang Lebaran, tetapi uangnya kurang 7 juta. Apa uang kemarin sudah ada? Astuti bertanya dengan nada lirih. Kenapa kurangnya bisa pas 7 juta ya? Kamu sengaja ya supaya bisa menagih uang itu? Iya aku bayar. Besok aku membayarnya. Astuti menggelengkan kepala. Uangnya harus sekarang karena buat beli tiket nanti malam. Mendengar itu, Lasmi menjadi naik pitam. Dia memarahi Astuti habis-habisan. Tak segan-segan dia juga menyumpahinya. Dasar pelit, hitungan, aku doakan kamu terserempet motor. Lasmi tersungut-sungut. Banun yang mendengar itu hanya mengelus dada. Astuti diam saja dan memilih kembali ke ruko ketimbang memperkeruh keadaan. Dia hanya bisa mengelus dada dan menggeleng berkali-kali. Bagaimana bisa? Lasmi tidak mau membayar hutangnya, padahal sudah hampir 1 bulan. Lebaran kian dekat. Astuti dan Danang kebingungan. Mencari uang 7 juta sangat sulit, apalagi mendekati Lebaran. Saat jualan 1 hari sebelum Lebaran, dia mendapat kabar kalau Lasmi mengalami kecelakaan. Kapan itu kejadiannya? Astuti terkejut mendengar kabar dari Banun. Kemarin sore, waktu dia pulang dari pasar. Astuti merasa kasihan. Tetapi tidak dengan Banun. Dia malah mengatakan kalau Lasmi terkena sumpahnya sendiri. Dia menyumpahi Astuti, tetapi dia sendiri yang terkena sumpahnya. Astuti menenangkan Banun. Baru asyik mengobrol, tiba-tiba 2 orang pembeli misterius itu datang lagi. Astuti terkejut. Segera dia mengambilkan 2 kardus yang masih dia simpan. 2 orang itu memintanya menyimpannya dulu. Mereka memesan lagi dagangan milik Astuti. Bahkan kalau di total-total, hampir semua dagangan Astuti dia beli. Dia sempat ragu dan untuk meyakinkan lagi, Astuti menanyakan perihal dagangan yang dibelinya. Benar, semuanya akan aku beli. Astuti terkejut dan tampak bahagia saat menghitung kira-kira labanya hampir 7 juta. 2 orang itu membayar lebih. Saat menghitung, Astuti tidak melihat keduanya. Ternyata uang yang dia berikan lebih dari 7 juta. Ini kelebihan, Tuan. Astuti celingak-celinguk karena 2 orang itu sudah tidak ada. Dan dagangannya sudah raib. Astuti berlari kecil mencarinya. Tetapi tidak ada. Tetangga-tetangganya terheran-heran. Kamu kenapa kok lari-lari?
Ini ada pembeli tapi uangnya kelebihan. Astuti menunjuk uang. Tetangga-tetangganya hanya melongo menatap uang yang Astuti pegang. Karena sejak tadi, mereka tidak melihat ada pembeli di ruko Astuti. Astuti tentu tidak percaya. Dia melihat pembeli itu dengan kesadaran penuh. Sumpah, Ti, aku tidak melihatnya. Kalian lihat enggak tadi? Tidak. Dari tadi sepi dan kamu hanya menata daganganmu ke kardus. Astuti jadi teringat kata-kata Bu Matah. Mungkin dua orang tadi berasal dari kota yang katanya tersembunyi. Astuti menjadi bimbang. Dia takut jika uang itu ternyata tumbal dan malah akan mencelakakannya. Dia sempat meminta pendapat pada suaminya. Tetapi suaminya menyarankan agar bertanya pada Bu Matah tentang uang itu. Astuti segera mendatangi rumah Bu Matah. Bu Matah tertawa mendengar kekhawatiran Astuti. Itu uang asli, Ti. Jadi tidak perlu takut. Sudah aku bilang, mereka sama seperti kita. Jadi bukan untuk tumbal pesugihan atau dari jin. Bu Matah tersenyum. Benar ini. Astuti meyakinkan lagi. Benar. Lihat rumah ini. Ini juga hasil dari uang mereka. Mereka malah sering menjadikan daganganku langganan. Mungkin daganganmu juga begitu. Sehingga mereka sering datang ke rukomu dan membeli daganganmu. Astuti mengangguk. Dia sedikit lega. Akhirnya dia bisa mendapat uang untuk menutup kekurangannya kemarin. Malamnya dia bisa memesan tiket untuk pulang ke kampung halaman. Paginya tetangga-tetangga berniat ingin menjenguk Lasmi. Kamu mau ikuti? Banun menawarkan. Karena pasti Astuti sangat sakit hati dengan perkataan Lasmi. Mungkin dia tidak mau ikut, pikir tetangga-tetangga lain. Namun Banun mencoba menawarinya terlebih dahulu. Dia mengenal Astuti yang punya karakter bagus. Ikut-ikut, aku ikut. Astuti sangat bersemangat. Dia menitipkan rukonya pada tetangga yang menjenguk kloter kedua. Mereka menyewa angkot kecil dan pergi ke rumah Lasmi. Setibanya di sana, suami Lasmi menyambut kedatangan mereka. Mereka diminta untuk masuk ke kamar. Saat melihat Astuti datang, Lasmi seketika ingin berdiri dan menangis. Astuti, maafkan aku. Aku sudah banyak berdosa padamu. Tangis Lasmi pun pecah. Tidak apa-apa, Uwa tenang dulu. Tidak perlu menangis. Yang penting Uwa sehat dulu. Astuti tersenyum. Lasmi menceritakan semua yang terjadi di sela-sela dia menangis. Dia sudah menyesali semua kesalahannya. Saat sakit, setiap malam dia merenung dan ingin mengungkap semua dosa-dosanya yang dia perbuat pada Astuti. Yang membobol dan mencuri rukomu itu aku, Ti. Aku yang melakukannya. Tetapi aku tidak berniat menjualnya. Hanya kesal dan ingin memberimu pelajaran saja. Daganganmu masih di gudang belakang. Besok aku akan kembalikan semua. Mendengar itu semua tercengang. Namun karena Lasmi sedang sakit, mereka tidak mau membahas dan menyalahkannya. Begitu juga dengan Astuti. Astuti malah mendekap Lasmi agar tangisnya tidak semakin pecah. Uwa mengaku saja itu sudah lebih dari cukup. Hutangnya aku kembalikan hari ini. Kamu jadi pulang kan? Lasmi sesegukan. Astuti menggeleng. Hutangnya biar Lasmi gunakan untuk berobat dulu. Astuti menjelaskan jika dia sudah mendapat gantinya. Lasmi pun memeluk dan berterima kasih berkali-kali. Dia berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar, dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komentar, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya. Tetap di channel Home Narasi.